Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman di rumah semuanya baik-baik aja ya. Oh iya, di saat pandemi seperti ini ada baiknya kita diam-diam di rumah dulu ya teman-teman, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Oh iya, untuk mengisi waktu luang saat teman-teman lagi di rumah, gimana kalau kita belajar biologi bersama? Pada hari ini kita akan membahas tentang fungi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Salsa Sofia Aska, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan biologi. Oke, langsung kita masuk aja ke materinya. Nah, pada hari ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu deskripsi dan ciri-ciri fungi, yang kedua bentuk-bentuk fungi, yang ketiga klasifikasi dan reproduksi fungi, dan yang keempat peran fungi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu deskripsi dan ciri-ciri dari fungi. Fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur atau fungi adalah sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur atau fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau liken. Adapun ciri-ciri umum dari kingdom fungi yaitu yang pertama, eukariotik, yang kedua, uniseluler dan multiseluler, yang ketiga heterotrof, yang keempat tidak berklorofil, yang kelima dinding sel tersusun atas kitin, yang keenam penghasil spora, yang ketujuh tubuh bertalus, dan yang terakhir kedelapan yaitu hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk fungi. Berdasarkan bentuk tubuhnya, fungi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kamir atau yes. Yang kedua, kapang atau mold. Yang ketiga, cendawan atau mushroom. Pada kamir, yaitu fungi uniseluler dikenal sebagai ragi. Contohnya Saccharomyces. Yang kedua, kapang atau mold, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. Contohnya yaitu Rhizopus oryzae atau pembuat tempe. Dan yang ketiga yaitu cendawan atau mushroom, yaitu fungi multiseluler yang membentuk tubuh buah atau fruiting body. Contohnya itu ada Lentinus edodes. Nah, pada bentuk fungi yang ketiga ini, pada cendawan atau mushroom memiliki banyak bentuk. Yang pertama ada payung, lalu kuping, lalu setengah lingkaran, dan yang terakhir berbentuk bulat. Oke, kita next. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, klasifikasi dan reproduksi fungi. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 teman-teman. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual yaitu divisi Zygomicota, divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, dan yang terakhir divisi Deuteromycota. Nah, yang pertama itu ada divisi Zygomicota. Adapun ciri-ciri dari divisi Zygomicota ini yaitu tubuhnya terdiri atas hifa, tak bersekat, dan banyak inti sel. Lalu menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi seksual. Setelah itu ada septa, hanya terdapat pada sel untuk reproduksi. Lalu dinding sel mengandung zat kitin. Nah, Zygomicota dapat membentuk alat reproduksi secara seksual yang berupa zigosporangium dengan dinding tebal sehingga dapat tahan dengan kondisi kering atau pada lingkungan yang buruk. Zigosporangium secara metabolisme tidak aktif sehingga dapat tahan pada kondisi beku dan kering. Zygomicota mengalami 2 macam cara reproduksi. Reproduksi yang dilakukan secara aseksual terjadi bila kondisi lingkungan baik dan mendukung. Sedangkan
Pada reproduksi yang dilakukan secara seksual terjadi pada kondisi lingkungan yang kering dan tidak menguntungkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan reproduksi aseksual zigomikota. Reproduksi secara aseksual zigomikota adalah dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau spora ngiospora. Hifa dewasa yang berputus dan juga terpisah dapat tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru. Pada bagian hifa tertentu yang sudah dewasa akan terbentuk sporangiofor yang ujungnya terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium terjadi pembelahan secara mitosis dan menghasilkan sporangiospora yang berkromosom haploid atau N. Oh iya, untuk teman-teman bisa melihat daur hidupnya di gambar yang ada di sebelah kanan ya teman-teman. Selanjutnya ada reproduksi seksual dari zigomikota. Zigomikota bereproduksi secara seksual adalah dilakukan dengan cara pembentukan spora seksual atau zigospora melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Lanjut kita ke divisi ascomycota. Pada divisi ascomycota ini juga memiliki ciri teman-teman, yaitu yang pertama hidupnya saprofit, parasit atau bersimbiosis parasitisme. Yang kedua, tubuhnya ada yang uniseluler seperti Saccharomyces dan ada yang multiseluler dengan hifa bersekat dan bercabang-cabang. Dan yang ketiga, reproduksi aseksual dengan membentuk konidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut konidium, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk askokarp di dalam askus. Umumnya, askus tersebut dibentuk dalam tubuh buah yang disebut askokarp. Nah, adapun daur hidup dari ascomycota yaitu seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Di dalam daur hidupnya, ascomycota uniseluler ataupun multiseluler yang dapat bereproduksi dengan cara aseksual atau vegetatif, serta juga reproduksi secara seksual atau generatif. Adapun reproduksi aseksual ascomycota yang pertama yaitu ascomycota uniseluler dan yang kedua yaitu ascomycota multiseluler. Pada ascomycota uniseluler, reproduksi dengan cara aseksual tersebut berdasarkan uniseluler yang dilakukan dengan melakukan pembelahan sel atau juga pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas tersebut akan menjadi suatu sel jamur yang baru. Tetapi, jika tidak terlepas, maka sel tunas tersebut akan membentuk suatu rantai pseudohifa atau hifa semu. Selanjutnya, pada ascomycota multiseluler, bereproduksi aseksual dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa serta pembentukan spora aseksual konidiospora. Hifa dewasa yang tertutup menjadi hifa jamur baru, hifa haploid atau N, yang sudah dewasa akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor terbentuk spora yang diterbangkan oleh angin yang disebut konidia. Konidia mempunyai jumlah kromosom yang haploid. Hifa akan bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Selanjutnya kita masuk ke divisi Basidiomycota. Basidiomycota umumnya melakukan reproduksi secara seksual dalam siklus hidupnya. Basidiomycota melakukan konjugasi dalam kondisi yang menguntungkan dan membentuk miselium. Di bagian bawahnya terdapat bentuk seperti insang yang memproduksi sel diploid yang disebut basidia. Basidia membentuk basidiospora melalui meiosis dan melepaskan miliaran basidiospora ke udara atau ke air. Daur hidupnya bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ya teman-teman. Selanjutnya ada divisi Deuteromycota. Reproduksi aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus disebut konidiofor. Untuk daur hidupnya pada gambar sebelah kanan. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik. Sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia yaitu dermatokinosis atau kurap dan panu dan menimbulkan pelapukan pada kayu.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yang dimana pembahasan keempat ini merupakan pembahasan yang terakhir pada materi kita hari ini teman-teman, yaitu membahas tentang peranan fungi. Jamur dapat dimanfaatkan dalam pembuatan makanan dan minuman. Ada pula yang dapat dimakan. Banyak jenis jamur yang memberikan manfaat di bidang industri makanan dan minuman, seperti dalam pembuatan keju, tempe, oncom, tape, dan dalam pembuatan kecap. Berikut ini ada beberapa contoh fungi dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, peranan fungi dibagi menjadi dua, ada peranan yang menguntungkan dan ada juga peranan yang merugikan. Nah, untuk kali ini kita bahas terlebih dahulu peranan yang menguntungkan. Adapun contohnya yaitu Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Ada juga Mucor javanicus berperan dalam pembuatan tape. Lalu ada Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti dan alkohol. Lalu ada Saccharomyces ellipsoides dalam pembuatan wine. Lalu ada Saccharomyces tuak berperan dalam pembuatan tuak dari nira. Lalu ada Aspergillus niger yaitu berperan dalam penghasil asam sitrat. Lalu ada Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan kecap. Lalu ada Neurospora crassa berperan dalam pembuatan oncom atau rekayasa genetika. Lalu ada Penicillium notatum berperan dalam pembuatan antibiotik penisilin. Lalu ada Penicillium camemberti yang berperan dalam peningkatan kualitas keju. Nah, ada juga jamur pangan nih teman-teman. Mungkin dari beberapa contoh yang ada di PPT ini, teman-teman pernah lihat atau bahkan pernah memakannya. Adapun contohnya yaitu Morcella esculenta yaitu jamur morel. Lalu ada Volvariella volvaceae yaitu jamur merang. Ada juga Auricularia polytricha yaitu jamur kuping hitam. Lalu ada Agaricus bisporus jamur kancing. Lalu ada Pleurotes yaitu jamur hiratake. Lalu ada Lentinus edodes jamur shiitake. Lalu ada Flammulina velutipes yaitu jamur enokitake. Lalu ada Grifola frondosa yaitu jamur maitake. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan peranan fungi yang merugikan. Adapun peranan fungi pada penyakit manusia dengan nama spesies yaitu Candida albicans yaitu penyebab sariawan dan keputihan. Lalu ada Aspergillus fumigatus berperan dalam penyebab penyakit saluran pernapasan. Lalu ada Aspergillus nidulans yaitu berperan dalam automikosis pada telinga. Lalu ada Aspergillus flavus penyebab kanker hati dari kacang tanah tengik. Lalu ada Malassezia furfur berperan dalam penyebab ketombe. Lalu ada Microsporum penyebab kurap. Lalu ada Tinea versicolor berperan dalam penyebab panu. Lalu Tinea unguium berperan dalam jamur pada kuku. Lalu pneumonia carini yaitu penyebab pneumonia. Adapun penyakit pada tumbuhan yaitu albugo parasit tumbuhan. Lalu ada Penicillium expansum yaitu apel busuk. Lalu Syncytium endobioticum yaitu pada kulit kentang. Lalu Bipolaris oryzae pada bintik coklat pada padi. Lalu Puccinia graminis yaitu berperan dalam bercak karat pada rerumputan. Lalu Meliola mangifera berperan dalam bintik hitam pada daun mangga. Dan adapun contohnya lain yaitu Rhizopus stolonifer yaitu jamur pada roti. Ada juga Amanita verna jamur beracun. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah selesai pada pertemuan kita kali ini. Kita kali ini bermanfaat dan membantu teman-teman yang lagi bosen nih di rumah aja kan. Nah, sehingga kita bisa belajar bersama biologi. Ya, sekian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.